dan terhalang oleh jalan. Pertanyaannya, apakah hal itu diperbolehkan karena terhalang oleh jalan? Kalau tidak terhalang oleh jalan ya tidak ada masalah, tapi terhalang oleh jalan bagaimana? Ada ungkapan yang terkait dengan masalah ini dalam buku Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq. Selama makmum bisa mengikuti bacaan dan gerakan imam, masih diperbolehkan kalau kondisinya tidak memungkinkan, kecuali harus seperti itu. Tentu kalau ditanya dalilnya zaman Rasul gak akan didapat, karena di zaman Rasul tidak pernah terjadi hal itu. Habis di zaman Rasul belum ada jalan raya, belum ada jalan mobil zaman Rasul. Namun dari segi komunikasi antara makmum dengan imam, boleh jadi sekarang jauh lebih maju dibandingkan zaman Rasul. Makanya kalau zaman Rasul tidak diperkenankan, umpamanya ada satu shop di sini, tiba-tiba shop di sana, nggak sah saja sudah, karena memang tidak ada komunikasi. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Dengan jumlah manusia yang lebih besar, alat komunikasi semakin maju, apakah memungkinkan ada perbedaan tapi tidak keluar dari substansinya? Intinya salat berjamaah adalah mewujudkan jiwa kehidupan berjamaah. Kalaupun umpamanya ada yang rajin salat berjamaah tidak pernah lepas, tapi tidak menjiwai kehidupan berjamaah, berarti belum tercapai sasarannya. Bukan salah salatnya, tapi belum mampu menjiwainya. Tentunya kalau memang sudah mampu salat berjamaah terus-menerus, kehidupan berjamaahnya harus semakin meningkat. Kalau kita perhatikan saat ini di Masjidil Haram, karena memang jauh ke tempat yang memang harus bersambung shafnya, sementara ingin juga mendapatkan gerakan-gerakan seperti imam dan bisa diikuti walaupun sebahagian di luar masjid. Dan banyak ya, di halamannya saja kadang-kadang kita perhatikan di depan kosong, di belakang ada lagi shaf, ada lagi shaf. Tentu secara substansi berjamaahnya mereka dapat mengikutinya, walaupun ada kekurangan, yaitu komunikasi fisik tidak tercapai, karena memang ada jeda, ada jarak. Bahkan di hotel Zamzam, di hotel Hilton, ada mushola yang cukup besar yang berjamaahnya nyambung ke Masjidil Haram. Itu bukan terhalang lagi oleh jalan, itu terhalang lagi oleh toko itu, karena memang terhalang oleh bangunan, tapi tetap sah sholatnya, karena memang kondisi berbeda. Kalau dicari dari secara tekstual nggak mungkin didapat. Disinilah ada fikih, ada syariah, ada sunnah. Syariah dari Allah, sunnah dari Rasul, fikih dari para ulama. Fikih bisa berubah dari waktu ke waktu, sah-sah saja perubahan tersebut selama tidak keluar dari jalur, dari benteng yang pasti yang tidak boleh dirubah-rubah. Jumlah rakaat tidak dirubah, tapi bagaimana pemaknaan berjamaah boleh-boleh saja bisa berubah. Kemudian ada pertanyaan lainnya lagi terkait dengan bacaan. Bukan, pertanyaannya yang tadi itu saya baca adalah ucapan amin sewaktu khatib berdoa. Satu hadis menyatakan, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghawt." Hadis lain menyebutkan, "Man adraka al-khutbah faqad adraka al-jum'ah wa man lam yudrikil khutbah faqad adraka as-shalah." Kemudian ditanya, bagaimana salat kamu? Apabila imam membaca takbir, ikuti takbir, ruku ikuti ruku. Kemudian jangan sampai saat khatib menyampaikan khutbah, kamu berbicara. Barang siapa yang mengatakan soh itu apa? Bahasa kitanya gitu. Ada yang ngobrol, langsung kita berkata kepada yang ngobrol,
Itu saja ngobrol sama. Dan barang siapa yang ngobrol tidak dapat nilai Jumat. Nah, bagaimana sekarang dengan ucapan amin? Imam, ini pengalaman pribadi ini, di satu masjid belum mulai berdoa, ada jamaah yang sudah mengatakan amin, amin, amin gitu. Artinya segera dong berdoa gitu, imam, jangan panjang-panjang khutbahnya. Itu maknanya itu. Ada lagi imam berkata, marilah kita berdoa, amin. Belum berdoanya sudah amin. Emang apa arti amin? Ini perlu diperjelas. Baik, saya lihatkan dulu nih. Pertanyaan terkait dengan baca amin saat berdoa. Waktu imam lah, khatib sedang berdoa. Kan makmum tidak boleh ngomong apa-apa, melarang bicara saja nggak boleh. Bagaimana ucapan amin? Sebelum sampai pada pembahasan, perlu dipahami dulu kata amin. Sebelum memasuki pembahasan masalah hukum, dirasa perlu untuk dikemukakan terlebih dahulu makna-makna yang berhubungan dengan kata amin. Ini untuk orang non-muslim biasa menyebut amin kan? Ketika berdoa seorang pendeta amin. Berarti kata amin ini adalah milik bersama. Hanya untuk umat Islam ada perbedaan. Ada amin, A-nya pendek, min-nya pendek. Itu bahasa aslinya aminah, cuma diwakaf jadi amin. Kan kita dalam bacaan huruf-huruf Al-Quran suka ada waqaf. Wa ala basarim lishawatun. Nah, pada aminah dibaca amin. Apa artinya amin? Dibaca pendek dua-duanya. Artinya dia telah aman. Jadi kalau kita mengamini orang yang sedang berdoa, jangan begitu amin, amin, amin. Artinya dia aman, dia aman, dia aman. Dan bagaimana kalau dipanjangkan A-nya? Amin. Itu artinya amankanlah. Tapi kalau amin ada bi kesannya, amin billah, amin bil Quran, artinya berimanlah kepada Al-Quran, berimanlah kepada Allah. Artinya amankan dirimu dengan hubungan pada Al-Quran, hubungan kepada Allah. Itu dibacaannya panjang, amin. Seperti amin akhaka, amankan saudaramu. Amin billah, berimanlah kepada Allah. Ada lagi mi-nya yang panjang, A-nya pendek, amin. Sering juga begitu. Wailul maghdubi alaihim waladdallin, amin. Apa artinya amin? Amin artinya yang panjang mi-nya, pendek A-nya adalah orang terpercaya. Amin. Jadi amin artinya dipercaya, dapat dipercaya, itu amin. Memang saking populernya gitu, istilah-istilah Islam sudah sampai menjadi bahasa kita, kehilangan aturan. Aturannya hilang. Barusan saya lagi ngisi pengajian ibu-ibu, kemudian mungkin ada yang ngebel. Ngebelnya kan begini, assalamualaikum. Saya bilang, nah ini assalamualaikum sunnah. Sebab kalau bahasa Arab bukan assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Nah, bahasa sunnahnya waalaikum. Masih mendingan assalamualaikum, tapi yang lebih parah lagi biko. Itu nggak punya makna ya.
Padahal asalnya assalamualaikum artinya keselamatan semoga tercurah kepada kamu semuanya. Luar biasa itu. Keselamatan tak terhingga, tidak terukur, tidak dibatasi. Itu mana assalamualaikum. Nah sekarang kita masuk kepada amin. Jadi kalau amin artinya dia aman. Amin, amankanlah. Amin, terpercaya. Gak ada hubungan dong dengan doa. Emang gak ada. Yang ada hubungan dengan doa bagaimana? Amin. A-nya panjang, min-nya panjang. Sepertinya ini masalah sederhana nih. Masalah sepele. Tapi menentukan ini. Karena di dalam bacaan kita waktu sholat, waktu ibadah kepada Allah sangat diperlukan. Gerakannya pas, bacaannya juga pas, qalbunya juga memang berhubungan dengan Allah. Jadi lisan, jasad, dan qalbu harus berhubungan. Kalimat amin dengan bacaan panjang pada huruf A dan huruf mi artinya kabulkanlah doa ini, doaku atau doa kami. Panjang A-nya, panjang mi-nya. Kita dalam ngobrol juga kadang-kadang ketika ya mau doa amin, amin, amin. Itu nggak punya arti mengabulkanlah doa kami. Jadi amin mestinya. Nah, hadis yang berkaitan dengan khutbah tadi saya bacakan di sini. Qala Abu Musa, "Ama ta'lamun kaifa taquluna fi salatikum? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana fabayyana lana sunnatana wa 'allamana salatana." Abu Musa berkata, "Apakah kalian tahu apa yang mesti kalian ucapkan saat salat? Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kami melalui khutbahnya dan juga di luar khutbah bagaimana cara melaksanakan salat dengan benar. Maka beliau bersabda, "Idza shallaitum faqimu sufufakum." Apabila kamu salat, luruskanlah saf-safmu. Nah, dari sini kalau kita mengambil teks hadis Rasul, maka apabila ada yang salat di sini, ada yang salat di sana, ada yang salat di situ, kira-kira meluruskan safnya bagaimana? Makanya sangat penting bersambung saf itu. Apabila tidak memungkinkan bersambung, yang di situ saja luruskan safnya. Sehingga kalau kita sedang melaksanakan salat di halaman Masjidil Haram, ya yang kebagian di luar diluruskan safnya sesuai kemampuan. Tapi apakah itu termasuk keutamanya tercapai seperti yang di dalam? Ya Allah lah yang mengatur. Urusan pahala Allah yang mengatur. Tentunya tidak dapat disamakan antara orang yang di luar dengan orang yang di dalam. Perjuangannya saja berbeda. Tapi dapatkah berjamaah? Mudah-mudahan dapat. Sekarang bagaimana kalau sekiranya di sini sholat pakai alat, kemudian disambung ke gedung sana tuh, lalu sholat fardu berjamaah saja dari situ, dari gedung ke sini, kan kelihatan tuh imamnya pakai LCD itu sana. Secara komunikasi imam dengan makmum bisa kan? Tetapi apakah bisa bersambung persis? Jangankan dari sini ke sana jauh, jaraknya jauh. Saya pernah mengalami salat Idul Fitri di Masjidil Haram. Tempat saya di hotel, apalah jaraknya, jalan kaki 7 menitan sampai ke Masjidil Haram itu, atau 10 menit lah paling lambat. Ketika saya turun dari hotel, ternyata pintu gerbang hotel sudah nggak bisa dibuka karena sudah penuh dengan jemaah. Oh, jadi nyampe ke hotel itu yang sholat berjamaah. Ya udah, akhirnya saya sholat di lobby dengan memperhatikan di televisi. Saya ikuti perjalanan imam melalui televisi. Nah, ternyata antara suara televisi dengan gerakan jamaah di luar jauh berbeda. Nah, ini untuk menjaga kesinambungan dengan imam seperti apa. Disitulah pentingnya ada ikut imam. Idza raka'a farka'u
Wa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu. Apabila imam takbir ikut takbir, apabila imam ruku ikuti ruku, sujud ikuti sujud. Seperti apa ikutnya gitu. Itu mungkin akan sulit untuk dipastikan. Sah enggak kalau kita sholat berjamaah ke masjid ini sementara kita berada di gedung sana? Sulit dipastikan kesahihannya. Oleh karena itu maka yang lebih tepat ya masuk sajalah ke sini. Tapi kalau dalam kondisi yang sudah tidak bisa lagi jamaah sampai ke sana dan nyambung dan mungkin untuk turun pun lobi sudah penuh sampai di lantai 2 dan dipasang LCD. Nah, kondisi seperti itu yakin akan sampai juga komunikasi makmum dengan imam. Disitulah tentunya perlu ada ijtihad di situ. Ijtihad lagi bukan sunnah, bukan syariah, itu ijtihad. Kalau ijtihad fikih bukan syariat, bukan sunnah. Apabila ada yang menentang, sah-sah saja. Udah daripada begini, dirikan lagi aja Jumat di sana. Itu juga belum tentu lebih baik lagi. Sebab membuat jamaah beberapa jamaah dalam satu tempat juga tidak dibenarkan. Maka dalam hal ini tentunya perlu adanya memang kesiapan berbeda pandangan, berbeda pendapat. Itu disebut dengan fikih kontroversi ya. Fikih kontroversi, masalah kontroversial akan terus bermunculan. Nah, kita lanjutkan. Idza shallaitum faqimu sufufakum. Apabila kamu salat, luruskan shaf-shafmu, tsumma ya'ummakum ahadukum. Nah, ini sangat nikmat ya. Dan hendaklah menjadi imam salah seorang di antara kamu, ahadukum. Kita biasa bermakmum kepada imam yang kita sendiri tidak kenal siapa imam itu. Tapi karena bacaannya bagus, ikuti saja. Bahkan suka penasaran setelahnya berakhir, selesai. Siapakah imam tadi ya? Enak sekali bacaannya. Kok baru nanya? Padahal kamu sudah ikuti dia, sudah mentaati dia. Apa yang dia ungkapkan diikuti bersama. Itulah keistimewaan umat Islam. Tidak dimiliki oleh agama yang lain. Dimanapun kita melaksanakan sholat, terlihat ada imam, ada makmum, ada pemimpin, ada yang dipimpin, dan begitu rapi, begitu kompak. Tidak ada yang protes. Saya tidak setuju, enggak, tetap saja ikut semuanya. Bahkan mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam diri imam, dalam bacaan, enggak diprotes juga. Paling-paling protesnya setelahnya selesai. Lah imam yang begini pakai, paling begitu. Itu saja berakhir itu. Waktu berjalan semuanya ikut terus. Itulah salah satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama lain. Makanya umat Islam jauh lebih maju daripada yang lainnya. Tsumma ya'umma ahadukum. Kalimatnya ahadukum, salah seorang di antara kamu. Tidak akbarukum, tidak a'lamukum, tidak qaidukum. Hendaklah panglima kamu jadi imam, enggak. Atau yang paling tua, enggak. Atau yang paling berilmu, enggak. Tapi ahadukum. Lalu fa idza kabbaru fakabbiru wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullah. Nah, tadi saya ambil kata amin, a-nya panjang, mi-nya panjang, ini dalilnya. Kelihatan hurufnya enggak? Dari kejauhan ya. Jadi amin itu a-nya panjang, mi-nya panjang. Itulah yang bermakna kabulkanlah doa kamu. Buat yang belajar bahasa Arab boleh jadi bertanya, formulasi katanya apa, sigohnya apa. Ini disebut dengan isim fi'il. Isim tapi fi'il, nama tapi mengandung makna kerja. Kemudian hadis lain menyebutkan terkait dengan khutbah tadi. Saya sudah beberapa kali pengalaman menjadi khatib, memberhentikan jamaah yang ngobrol susah. Di sudut sana ada yang sedang ngobrol, gimana cara menghentikan? Akhirnya karena ngobrol di situ dua orang, di situ dua orang, saya memperhatikan ini mengganggu juga. Akhirnya saya berhenti sejenak. Saya berhenti, yang terdengar kan bukan suara khatib kan, suara yang ngobrol gitu. Baru ada yang sadar karena berhenti dan orang pada melirik dia, baru dia sadar. Tapi yang satu lagi asik saja gitu, ngobrol aja terus. Akhirnya saya langsung ungkapkan kepada jamaah yang sedang berbincang-bincang, diharap segera menghentikan obrolannya. Dia nggak dengar ucapan saya, habis lagi ngobrol. Aduh, gimana lagi? Udahlah, berhenti lagi. Setelah berhenti baru sadar. Setelah itu baru saya sampaikan, mari kita sebelum melanjutkan materi, kita sejenak berdoa.
Ya Allah, limpahkan ampun dan rahmat-Mu kepada dua hamba-Mu yang tadi ngobrol. Ini adalah teguran keras saya gitu kepada orang yang ngobrol itu. Cuma jangan sampai dengan bahasa kasar kan. Tapi mudah-mudahan dengan kalimat itu menjadi perhatian buat yang lain. Baru setelah itu dia terhenti. Oh, ini pada saya berarti khotib. Setelah itu baru saya sampaikan hadis ini. Rasulullah bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutubu yaumal jumu'ah faqad laghawta." Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila kamu berkata kepada sahabatmu, diam. Nah, perkataannya cuma gitu, diam. Itu kalimat diam itu, kalau khotib atau imam sedang berkhutbah, itu sama dengan ngobrol, itu kalimat diam itu. Jadi harus bagaimana kalau ada ngobrol? Nah, kita lanjutkan lagi. Dari Yahya bin Abi Katsir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man adrakal khutbata faqad adrakal jumu'ah." Siapa yang mendapatkan khutbah berarti dia mendapatkan nilai Jumat. Wa man lam yudrikil khutbata faqad adrakas shalah. Dan siapa yang tidak sempat mendengarkan khutbah, dia cuma mendapatkan salat. Wa man dana minal imami fastama' wa asata kana lahu kiflan min ajri. Siapa yang berjuang mendekati imam dan dia penuh perhatian kepada ungkapan imam sewaktu khutbah, maka dia mendapatkan dua nilai. Wa man lam yasma' wa lam yastami' wa lam yunsib kana alaihi kiflan min al-rizq. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan suara imam, tidak juga diam, dia dapat dua dosa. Ini yang menjadi masalah nih. Kalau dia ngobrol, dua dosa menimpa dia. Dosa pertama, tidak mendengarkan imam. Dosa kedua, mengganggu orang lain. Terus harus bagaimana? Larang saja. Rasul bersabda, melarang juga jangan mengganggu. Wa man qala sah wal imamu yakhutub faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu aw qala fala syai'a lahu. Siapa yang berkata kepada yang ngobrol, nah, itu sama dengan ngobrol juga, karena akan mengganggu juga kan, orang lain mendengar juga tuh. Siapa nih yang mengucapkan, siapa yang dilarang? Oh, mengganggu tuh. Orang sedang perhatian mendengarkan khutbah. Maka orang yang berkata begitu sama dengan ngobrol, orang yang ngobrol fala jumu'atalah, dia tidak mendapatkan nilai Jumat. Fala syai'alah, atau tidak mendapatkan apa-apa. Nah, nampaknya harus bagaimana kalau ditemukan ada orang yang ngobrol. Ini adalah wewenang imam. Wewenang imam itu. Dan boleh jadi imam kurang perhatian. Sebab di beberapa masjid saya alami orang ngobrol, berarti sudah biasa itu ngobrol itu. Akhirnya langsung saya tegur dari mimbar. Cuma tegurannya dengan bahasa khutbah gitu. Jangan dengan bahasa anak kepada apa, orang tua kepada anak kecil. Dia kamu ngobrol aja, nggak mungkin begitu lagi khutbah kan. Makanya dengan bahasa khutbah atau dengan bahasa tadi. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu yang tadi ngobrol. Ya Allah, semoga apa kemudian kita doakan semoga orang yang tadi ngobrol mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, paling begitu. Dan setelah itu baru diterangkan untuk ke depan sekiranya mudah-mudahan di masa ini tidak terjadi lagi seperti yang tadi ada obrolan di sana di sini. Dan itu sering terjadi. Bahkan pernah di satu masjid yang sama 2 kali saya menyampaikan teguran. Karena mungkin orangnya beda. Orang ngobrolnya yang beda gitu. Tapi itu karena mungkin dibiarkan oleh imam biasanya. Ya, ini ya termasuk pembahasan masalah kontroversi terkait masalah aminnya ya. Jadi bukan masalah ngobrol dalam khutbahnya. Cuma waktu aminnya itu kemana masuknya? Ketika imam sedang khutbah dan berdoa, boleh enggak makmum mengucapkan amin? Bukankah mengucapkan saja nggak boleh? Bagaimana mengucapkan amin? Tadi mengucapkan itu adalah kepada orang, bukan kepada Allah. Kalau amin itu hubungan kita dengan Allah, beda lagi. Sama juga kalau sekiranya
seorang khatib bertanya kepada jamaah. Yang tidak boleh dia bicara kepada teman sesama jamaah. Kalau bicara kepada khatib bagaimana? Ya boleh, tidak ada larangannya. Umpamanya seorang imam perlu bertanya kepada makmum, lupa tentang sesuatu nama, tanya makmum, silakan jawab. Itu pernah dialami di Masjid Al-Azhar. Seorang imam di Masjid Al-Azhar, namanya Profesor Dr. Abdul Wadud Syalabi kalau tidak salah. Dia pernah lama di Indonesia, sudah akrab lah dengan orang Indonesia. Dia sedang khutbah, lupa kepada sesuatu yang ada di Indonesia. Dia menyampaikan sebagai perumpamaan. Pas dia langsung berhenti, orang Indonesia nih, langsung berkata itu, apa tuh namanya? Langsung dijawab. Itu boleh kalau memang hubungannya dengan khatib, dengan imam, karena diperlukan. Yang tidak diperbolehkan antar sesama jamaah. Jadi ketika memang di satu masjid saya menyampaikan berdoa, kok sepi gitu di masjid tersebut, nggak ada yang amin, mungkin takut dengan hadis tadi. Sementara di masjid yang satu lagi belum apa-apa sudah amin. Jadi terjadi dua hal yang memang ifrat dan tafrid, berlebihan ke depan, berlebihan ke belakang. Terus bagaimana kalau mengangkat tangan? Untuk makmum tentu tidak berhalangan, tapi untuk imam sedang berdoa sambil khutbah Jumat, contoh dari Rasulullah, bukan mengangkat tangan begini, yang ada cuma begini. Artinya menunjuk menghadap kepada Allah. Itu kalau seorang khatib berdoa tidak begini, tapi yang ada adalah. Dan apa maknanya seperti ini? Kita hanya menghadap kepada Allah dan juga mengingatkan jemaah. Artinya bahwa mengangkat tangan saat berdoa beda-beda. Dan kalau tidak salah pernah dibahas di sini, hadisnya banyak. Ada yamuddu yadahu, membentangkan tangan. Ada mad dan yadahu, terus membentangkan tangan. Ada yabsutu yadai, ada yang membuka telapak tangan. Ada basyatan yadai, membuka terus menerus. Ada lagi mengangkat. Ada 6 istilah hubungan dengan berdoa yang berkaitan dengan tangan. Jadi mengangkat cukup segini, mungkin juga begini, mungkin juga begini. Ini mengangkat saja. Ada lagi yabsutu, membuka telapak tangan. Ada lagi basyatan yadai, terus-terusan terbuka. Ada lagi yarfa', ada lagi yamuddu. Kalau yamuddu begini. Jadi dalam hadis Rasulullah pernah yamuddu yadai, membentangkan. Ada lagi mengangkat sampai ke atas, sampai kelihatan ketiak. Nah, itulah berkaitan dengan masalah tangan lagi berdoa. Bagaimana dengan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak mengangkat tangan kecuali waktu istisqa, sampai terlihat ketiaknya? Iya, mengangkat waktu istisqa, membentangkan waktu di tempat yang lain, dan membuka di tempat yang lain. Tapi yang jelas, walaupun umpamanya yamuddu pasti mengangkat, cuma tidak sampai tinggi-tinggi. Kenapa hadis menyebutkan la turfa'ul aidi fi syai'in min ad-du'a illa fil istisqa? Tidak diangkat sedikit pun untuk berdoa tangan itu kecuali waktu istisqa. Itu ada lanjutannya. Yura bayad ibtahi, sampai kelihatan ketiaknya. Itu memberi makna bahwa mengangkat tangan saat istisqa beda dengan mengangkat tangan di luar istisqa. Apakah di istisqa suka mengangkat tangan? Ada hadis lain menyebutkan bahwa tidak mengangkat tangan Rasulullah kecuali 7 tempat. Istisqa malah tidak masuk. Nah, kita lihat umpamanya di mana nih?
mengangkat tangan, judulnya ya. Ini sudah siap sih, sudah siap tulisannya, tinggal sedikit lagi diedit. Ya, saya baca aja nih. Pernah ada seorang muslim masuk salah satu masjid untuk melakukan sholat. Selesai melakukan sholat, dia berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Tiba-tiba dari belakang ada seorang yang menegurnya sambil berkata, "Maaf Pak, masjid ini bukan tempat berbuat bid'ah." Perlu saya beritahukan bahwa mengangkat tangan sewaktu berdoa adalah bid'ah, kecuali pada waktu istisqa saja. Pertanyaan, ya, setiap hari terlihat kaum muslimin berdoa di Mekah dan di Madinah sambil mengangkat kedua tangan. Apakah praktek para ulama hadis di Mekah dan di Madinah itu juga termasuk menyalahi sunnah? Pembahasan. Pengkhususan mengangkat tangan dalam berdoa untuk kondisi tertentu tidak dapat dibantah, karena Anas pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan untuk berdoa kecuali pada waktu istisqa. Hadis jelas sekali, la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'a'i illa fi istisqa wa innahu yarfa'u hatta yura bayad ibtayhi. Tapi apakah cuma satu hadis ini? Ternyata hadis berkaitan dengan mengangkat tangan sewaktu berdoa sangat banyak sekali, sangat panjang. Dan ini dari mulai halaman, ya, dari mulai halaman 130 sampai halaman berapa nih? Nah, sampai halaman ini 154, 24 halaman soalnya membahas mengangkat tangan dalam berdoa ini. Panjang. Jadi kalau pokoknya dibahas sekarang terus sampai jam 2-an. Tapi kita lihat ujungnya saja. Hadis yang jelas-jelas sahih. Ini riwayat Muslim. An Anas qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a hatta yura bayadu ibtayhi. Hadis riwayat Muslim tidak menyebut istisqa, tapi secara umum aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua waktu berdoa sampai terlihat putih kedua ketiaknya. Kemudian hadis lain menyebutkan dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW berdoa, "Tsumma rafa'a yadayhi", lalu mengangkat tangan, "Wa ra'aitu bayadha ibtayhi", sampai aku melihat ketiaknya. Wa qala Ibnu Umar, rafa'a Nabi SAW yadi wa qala, "Allahumma inni a'udzu ilaika mimma sana'a Khalidun", qala Abu Abdullah. Wa qala Waisi hadatsani, dan selanjutnya rafa'a yadayhi hatta ra'aitu bayadayhi. Ini hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan saat berdoa sampai terlihat ketiaknya. Ini adalah tidak menyebut-nyebut istisqa. Dan ini hadis riwayat Bukhari. Untuk Sahih Bukhari ada pada juz 19 halaman 417, dan dalam Kutubus Sittah ada pada halaman 703. Nah, kemudian hadis lainnya lagi hampir sama dengan yang tadi. Dari Abu Musa berkata, Rasulullah berdoa dengan air, fatawaddu'a bihi, wa da'a Nabi, Rasulullah meminta didatangkan air yang untuk berwudu. Maka Rasulullah SAW berdoa setelahnya berwudu, Allahumma ighfir li Ubayd Abi Amir wa ra'aitu bayadha ibtayhi faqala Allahumma ij'alhu yawmal qiyamah fawqa katsirin min khalqika minan nas. Ini saat berdoa Rasulullah mengangkat tangan lagi. Banyak sekali ternyata kondisi-kondisi yang Rasulullah terlihat mengangkat tangan untuk berdoa. Bukan cuma waktu istisqa saja. Kemudian bersama dengan yang tadi, kesimpulan, mengangkat kedua tangan untuk berdoa telah dilakukan Rasulullah SAW di beberapa kondisi dan tempat selain istisqa. Hal ini memberi makna bahwa pengkhususan mengangkat tangan untuk berdoa saat istisqa bukan pengkhususan yang membatasi makna, akan tapi lebih kepada keistimewaan di atas yang lain. Jadi bagi yang terbiasa mengangkat tangan untuk berdoa pada waktu lain memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, bagi siapa yang tidak terbiasa mengangkat tangan, maka hal tersebut bukan berarti menolak hadis sahih. Ya,
Ya, yang penting tidak melakukan sahih lah. Saya mah nggak biasa mengatakan ya silakan saja, nggak usah dipaksa-paksakan. Cuma yang sudah biasa jangan dilarang gitu. Yang tidak biasa jangan dipaksa disuruh. Yang paling penting komunikasi dengan Allah, bukan dengan tangan. Ya baik, itu aja barangkali untuk kesempatan. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan sebelum ditutup. Ya, mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tertarik nih salat doa dalam mana katanya. Ya. Ini yang kita sering belajar apa? Ya. Ini mungkin khusus untuk sholat wajib. Kita kan biasa ada sholat wajib. Nanti ketika sholat wajib, selesai sholat wajib, apakah kita boleh mengangkat tangan? Karena kalau lihat contoh Rasul kan Rasul tidak mengangkat tangan saja. Iya. Panjang nih, insya Allah saya lihat hadisnya. Ada terkait dengan masalah angkat tangan itu ketika Rasulullah menghadap kiblat. Kita lihat ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak diangkat tangan kecuali pada 7 tempat, yaitu mulai sholat, menghadap kiblat, di atas Safa dan Marwah, di Arafah, Muzdalifah, 2 maqam dan 2 jumrah. 7 tempat. Ini menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat umumnya. Nah, hadisnya jelas sekali. Fiftitahis shalah wastiqbalil qiblah. Nah, kalau wastiqbalil qiblah, mau ba'da sholat, sebelum sholat, pada saat menghadap kiblat dipersilahkan. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Ya, kalau memang nanti diperlukan, insyaallah di copy. Nah, saya masuk hadis ini. Hadis yang berkaitan dengan mengangkat tangan, ada kalimat yarfa'u yadayhi, artinya mengangkat kedua tangannya. Rafi'an yadayhi, terus-menerus mengangkat kedua tangannya. Yamuddu yadayhi, membentangkan kedua tangannya. Maddan yadayhi, terus-menerus membentangkan kedua tangannya. Yabsutu yadayhi, membuka kedua belah telapak tangannya. Sampai ada 5 istilah dari hadis yang begitu banyak. Nah, ini kita lihat lagi. Ini hadis riwayat Hakim, sahih menurut para perawi. Sami'tu Abu Dzar, aku mendengar Abu Dzar kata Jasrah, bahwa Rasulullah berdiri dengan membaca ayat sampai kepada ayat yang diulang-ulang, yaitu in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, ini Rasulullah SAW mengulang-ulang ayat ini. Sebelumnya disebutkan ayat tersebut dibacakan oleh Rasulullah, dan sewaktu membaca ayat itu Rasulullah mengangkat tangan. Nah, ini ayatnya, hadis yang lebih panjangnya nih, berkaitan dengan hadis yang tadi, hadis riwayat Muslim. Ketika Rasulullah SAW membaca Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni, lalu Rasulullah membaca in tu'adzibum dalam surat Al-Maidah, in tu'adzibum fa innahum ibaduk, farafa'a yadayhi, Allah mengangkat kedua tangannya. Lalu berdoa, Allahumma ummati ummati. Ini sewaktu membaca ayat tadi. Apakah ini sedang menghadap kiblat ataukah tidak? Di sini tidak disebutkan. Tapi pas beliau membaca ayat ini, jadi berbunyi kan in tu'adzibum fa innahum ibaduk, apabila engkau ya Allah mau menyiksa mereka, semua mereka hamba-Mu, siapa yang dapat menghalangi engkau ingin menyiksa mereka karena mereka memang tidak benar? Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dan apabila engkau mau mengampuni mereka, sungguh engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Maka Rasulullah ketika membaca ayat ini langsung angkat tangan, lalu berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Wabaka, dan beliau menangis.
Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhhab ila Muhammad, datangi, kunjungi Muhammad. Wa rabbuka alam, dan Rabb kamu tahu. Fasalhu ma yubki, tanyakan kepada Muhammad apa yang membuat engkau menangis. Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam, maka Jibril datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Lalu Rasul pun menjawab, ya. Fa akhbar Rasulullah bima qala wa huwa alam, faqala ya Jibril idhhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatik wa la nasuk. Jadi Jibril nanya kepada Nabi Muhammad apa yang membuat engkau menangis. Rasul menjelaskan apa yang membuat beliau menangis, dan Jibril menghadap kepada Allah. Lalu Allah bertanya, apa katanya? Diterangkanlah oleh Jibril apa yang disabdakan Rasul. Maka Allah berfirman, sampaikan kepada Muhammad oleh kamu, sesungguhnya kami meridhai urusan kamu dalam urusan umat. Meridhai kamu dalam urusan umat. Apapun yang terjadi pada umatmu, tetap kamu mendapatkan keridhaan dari kami, kata Allah. Jadi umat terbagi dua, ada yang taat, ada yang maksiat. Kami yang atur, kami yang urus, yang penting kamu berjuang. Enggak ada urusan dengan kamu siapa yang taat, siapa yang maksiat. Urusannya adalah dengan kami. Ini hadis riwayat Muslim, wala nasuh, dan kami tidak akan mengecewakan kamu. Nah, hadis tadi dihubungkan dengan hadis ini, bahwa Rasulullah ketika membaca itu adalah sedang dalam keadaan sholat. Di sini qaman nabiyyu SAW di ayatin, artinya Rasulullah sedang sholat. Jadi bacaan tadi lagi sholat itu, bukan pada sholat lagi, itu lagi sholat beliau. Lagi sholat membaca surat Ibrahim dan membaca surat Al-Maidah. Pas sampai membaca surat Al-Maidah ayat 118, intadhu fa innahum ibaduh, beliau langsung angkat tangan, Allahumma ummati, ummati, ummati. Jadi cukup banyak tempat-tempat yang disaksikan sahabat di mana Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Ya, enggak. Tadi jelaskan para imam kebanyakan ya itu mengangkat tangan. Iya. Padahal ada hadis juga pada saat di sahabat itu berlanjut akan didoakan keburukan mengangkat tangan. Yang bisa Rasulullah punya kader sendiri, apakah ada yang dipakai? Ya, memang ada hal-hal yang dapat diperhatikan secara serius apabila memang sudah ada ketetapan yang tidak bisa dipahami kecuali itu, kita tidak boleh berubah-ubah kan gitu. Nah, Rasulullah kan sering berdoa sambil mengangkat tangan. Tapi waktu khutbah kenapa tidak? Berarti ada keistimewaan buat khutbah. Karena seorang khatib berdoa itu tentunya komunikasi dia dengan Allah dan dengan jamaah. Komunikasinya kan jadi membimbing jamaah berdoa menghadap kepada Allah. Artinya berdoa menghadap kepada Allah kan gitu. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma. Jadi gitu mengajak umat menghadap kepada Allah saja. Beda dengan sewaktu umpamanya imam menghadap ke kiblat, makmum di belakang. Tidak diperhatikan lagi kondisi makmum. Maka imam berdoa untuk kepentingan bersama, dia sedang berhubungan dengan Allah saja, tidak berhubungan dengan jamaah. Mungkin itu, wallahu a'lam. Nah, sekarang bagaimana kalau ada khatib yang berdoanya sambil mengangkat tangan? Ya, sekiranya dia sengaja melanggar aturan Rasulullah, ya ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau tidak tahu, siapapun yang namanya tidak tahu, dan apabila diberitahu meninggalkannya, Allah akan mengampuninya. Dan sekarang semuanya tidak tahu, ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Imam tidak tahu, makmum juga tidak tahu, atau sebegitu ya bab lain lah gitu. Yang jelas mereka sedang niat ingin meraih ridha Allah. Jadi kita lihat umumnya, globalnya sama-sama ingin beribadah. Dan tentunya masih banyak praktek-praktek ibadah Rasul yang belum kita ketahui. Dan boleh jadi masih banyak praktek-praktek ibadah yang kita lakukan masih bertentangan dengan praktek Rasulullah. Ya,
Karena kita yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, sehingga Rasul pun bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Rasul tidak bersabda, "Shallu bi sholati." Salatlah kalian dengar sholatku. Siapa yang mampu ya? Makanya Rasul bersabda, sebagaimana kamu melihat. Nah, kalau sebagaimana kamu melihat, bisa terjadi ketika saya sholat di sini dilihat oleh makmum sebelah kanan, sebelah kiri dengan sebelah kanan berbeda. Demikian pula praktik Rasulullah dulu. Sahabat menyaksikan Rasulullah sholat, kalau tidak sering melihatnya, mungkin beda-beda itu pandangan sahabat itu, sesuai dengan penglihatan mereka. Di sini jelas sekali bahwa Rasulullah menggunakan kalimat yang memberikan peluang untuk berbeda sedikit-sedikit selama kesamaannya dipelihara. Apa kesamaannya? Cari kekhusyuan. Yang samanya apa? Ada yang disebut dengan rukun salat itu baca Fatihah. Kesamaannya apa? Ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Tapi kalau umpamanya bagaimana cara menjiwai, siapa yang mampu? Seperti Rasul. Sehingga bagi kita tentunya banyak perbedaan dengan Rasulullah. Salat kita ya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ingin 100% seperti Rasulullah, siapa orangnya yang mampu? Allahu a'lam. Mungkin itu tadi melengkapi yang tadi, kalau misalkan doa bersama itu kan tidak menghadap kiblat, kadang-kadang muter gitu. Ya. Gimana? Iya. Doa bersama ada hadis lain, umpamanya kita lihat Enggak, tadi kan menghadap kiblat. Ya kan? Doa biasanya enggak. Ya, ini barangkali ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillahi azza wa jalla yaqra'una wa yata'allamuna kitab Allah azza wa jalla yatadarasunahu bainahum illa haffat bihimul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa dzakarahumullahu fi man indah wa ma min rajulin yasluku tariqan yaltamisu bihi ilma illa sahhala lahu bihi aw suhila bihi tariqan al-jannata. Masih banyak wa man yufti. Ini secara umum Rasul bersabda, tidaklah berlangsung pertemuan satu kaum di masjid untuk berzikir, membaca ayat-ayat Allah, mencari ilmu, kecuali Allah kirimkan kepada mereka sejumlah malaikat untuk menemani mereka dan untuk mencurahkan kepada mereka rahmat Allah. Dan Allah memposisikan mereka lebih dekat dengan Allah. Dan tidak ada seorang yang mencari ilmu kecuali Allah berikan jalan yang mudah menuju surga. Nah, zikir di sini kan kalimatnya yadhkurunallah yatadarusuna kitabah. Zikir, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan Rasulullah menganjurkan agar berdoa apabila kita sudah membaca ayat Al-Quran. Nah, di sini kalimatnya yatadarusuna bainahum, belajar Al-Quran. Nah, apabila umpamanya sedang mengkaji lalu mau berdoa, apakah harus berbalik dulu semuanya ke kiblat? Tentu tidak demikian, maka silakan saja berdoa. Kemudian ada contoh yang lain. Rasulullah SAW ketika mendoakan Ali bin Abi Thalib dan mendoakan tadi dalam hadis tadi Khalid, tidak disebutkan menghadap ke kiblat, tetapi berdoa saat mendoakan dia dan mengangkat tangan. Ternyata memang secara umum hadis yang pertama tadi, hadis tidak menghubungkan dengan kiblat ya. Di akhirnya halaman berapa lah?
Nah, hadis ini aja nih. Hadis ini sangat umum sekali. Hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir li Ubaidin, dan beliau mengangkat tangan. Kemudian juga hadis ini, hadis riwayat Muslim, rafa'a yadi hatta ra'aitu bayadaihi, itu adalah tidak disebutkan menghadap kiblat. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan, tidak dihubung-hubungkan dengan kiblat, tidak dihubungkan dengan sholat, tetapi beliau berdoa saja. Tidak tahu menghadap kemana. Kemudian yang lebih umum lagi yaitu innallaha hayyun karimun yastahyi ayyarfa'a yadayhi, yastahyi ayyarfa'a al-abdu yadayhi sifran. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia, maha bijaksana, hayyun karim, maha ya. Dan Allah malu atau segan atau tidak akan membiarkan orang berdoa sambil mengangkat tangan pulang dengan membawa tangan hampa. Ini lebih luas lagi hadis tersebut, yaitu pada awal pembahasan. Nah, hadis pada awal pembahasan inilah. Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi ayyafa ilayhi yadayhi fayuddahuma sifran. Hadis ini menurut Albani sahih. Sesungguhnya Tuhanmu maha hidup dan maha mulia, malu dari hambanya karena berdoa dengan mengangkat tangan maka mengembalikannya dalam keadaan kosong atau gagal. Artinya tidak akan dibiarkan orang yang berdoa sambil mengangkat tangan, tidak akan dibiarkan tanpa dijabah. Ini secara umum hadis ini. Hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan Syekh kata Albani. Kemudian hadis riwayat Al-Hakim. Kalau Al-Hakim ya secara umum diakui kesahihannya, karena Al-Hakim itu mengumpulkan hadis-hadis yang mengikuti jalur Bukhari dan Muslim, tapi Bukhari Muslim tidak memasukkannya ke dalam kitab mereka. Jadi syarat-syarat Bukhari Muslim terpenuhi, tapi oleh Bukhari dan Muslim tidak dimasukkan. Makanya Al-Hakim ya termasuk yang sangat ketat dalam hal ini. Wallahu a'lam. Sudah jam 1. InsyaAllah dari kesempatan kita lanjutkan lagi, dan saya kembalikan ya apabila untuk Selasa mendatang ada materi yang harus kita bahas, silahkan sampaikan di SMS kan sajalah ke 0811 2055545 ya, 0811 2055545. Dan alangkah lebih baiknya kalau sekiranya memang disampaikannya sehari sebelumnya lah itu, biar saya persiapan dulu. 0811 20. Dan akan lebih baik kalau umpamanya ditulis di situ untuk dibahas besok Selasa gitu di masjid ini. Saya tahu berarti siapa yang kirim. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minat wal ahya'i minal amwat innaka sami'ud du'a. Rasulullah ala Muhammadin abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.